Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal XAU USD hari ini pertanggal 2 September 2022 hari Jumat. Ya, seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa teknikal XAU USD ataupun gold per hari ini tanggal 2 September 2022 hari Jumat, yang dimana sekarang adalah harinya NFP ya. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam chart analisa kita kemarin. Jadi analisa kemarin itu seperti yang sudah saya katakan, ketika dia break 1700, kemungkinan dia akan bisa turun, dan kemungkinan 1700 itu akan menjadi pola pantulan sebelum akhirnya lanjut turun. Ternyata benar, walaupun harga turun dan naiknya itu tidak tepat 100% sih ya. Ini teman-teman bisa lihat kalau yang sudah saya gambarkan kemarin itu, ketika dia turun sampai ke 1700, harga kemungkinan akan mental naik sampai ke 1710. Ternyata harga hanya naik sampai ke level 1708 sebelum akhirnya turun sampai ke 1693. Dan ini berarti kan ya tidak 100% benar lah, setidaknya sudah benar dia tuh bakal naik sebelum akhirnya turun. Dan yang lagi satu adalah bagi teman-teman yang ingin sell adalah ketika dia break 1700, teman-teman bisa ambil profit sampai ke range area 1688 sampai ke 1677. Nah, ternyata harga kemarin itu dropnya nggak sampai 1688 pas, ternyata dia tuh 168897 ya, bisa dibilang di 1689 lah bahasanya seperti itu. Jadi yang kemarin ikut ambil sell ketika sudah break 17 di 1700, teman-teman sudah profit lumayan ya. Di sini sudah profit lumayan, dan sudah dapat profit juga sebelum akhirnya harga dari XAU USD ini retrace naik lagi. Nah, sekarang problemnya adalah per hari ini, karena hari ini ada NFP ya, nanti malam jam setengah 9 kayaknya, setengah 9 atau jam setengah 8, aku saya lupa. Per nanti malam itu NFP ternyata harga dari US dollar diperkirakan akan naik ya. Diperkirakan akan naik nih, diperkirakan ya akan naik US dollarnya, yang mengakibatkan bahwa gold itu akan turun lagi. Ya, berarti di sini mengakibatkan gold akan turun, dan di sini kita bisa tarik satu garis trendline ya. Ya, di sini kita bisa tarik satu garis trendline di mana mungkin di sini ya. Di sini bisa kita tarik garis trendline juga di time frame H1, yaitu dari tanggal yang 25 Agustus ini. Ini bisa jadi patokan teman-teman kalau sekiranya harga dari XAU USD per hari ini itu masih biris ya. Di sini masih biris. Ini area-areanya akan saya hapus dulu ya, supaya teman-teman tidak bingung. Tapi sebelum saya hapus, untuk resistan support garis-garisnya kan tetap seperti ini. Oke, jadi untuk di area per hari ini, karena hari ini ada NFP, biasanya menjelang NFP, pada saat market Asia, bahkan sampai market Eropa, itu biasanya akan bergerak sideways cukup lama sebelum nanti pada saat market Amerika itu open. Ya, pada saat market Amerika itu open, sepertinya baru akan bergerak kencang. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita lihat nanti malam untuk NFP jam setengah 8 ya, di sini jam setengah 8 di sini, yang diperkirakan NFP-nya akan diperkirakan sebesar 300.000 dengan jumlah tingkat pengangguran itu masih 3,5%, dengan average hourly earning per bulan dan tahunnya ini akan mengalami penurunan dan peningkatan sedikit. Tapi yang perlu dilihat sih sebenarnya untuk per hari ini itu NFP, yaitu diperkirakan yang dimana sebelumnya itu 500.000 dan sekarang itu diperkirakan akan turun menjadi 300.000 ya. Dan untuk tingkat pengangguran diperkirakan akan masih tetap sama, itu 3,5%. Berarti jika nanti pada saat data NFP itu keluar, misalnya pada saat
nanti malam ini beritanya keluar sebesar 350.000 gitu misalnya. Berarti kan dia lebih tinggi dari ekspektasi tetapi lebih rendah dari sebelumnya. Itu masih membuat US dollar itu akan menguat sehingga gold akan turun seperti itu. Dan jika NFP-nya ini keluar di bawah 300.000 misalnya harganya misalnya angka yang keluar adalah 290.000 misalnya, maka otomatis gold akan bisa bergerak naik. Tapi naiknya saya rasa tidak akan begitu signifikan, paling kan dia akan balik ke di atas 1.700 seperti itu. Kalau kita mungkin ini trend lainnya kurang bagus ya, kan trendnya kan saya pasang seperti ini. Ya, trennya akan saya pasang seperti ini aja deh. Ya, ini dimana ini kena 1, 2, 3. Ya, di sini juga tidak mau saya paksakan juga tren lainnya di sini. Mungkin saya akan gambar tren lain lagi satu untuk yang di sini, untuk yang di bawah. Ya. Oke, jadi di XAU USD ada dua trend line. Ada dua trend line, yaitu yang pertama adalah yang paling atas di sini. Ya, yang paling atas di sini, lalu ada tren lain juga yang di sini, yang dari tanggal 29 Agustus, ditarik aja sampai bawah. Dan karena hari kemarin itu ditutup oleh biris yang sangat kencang nih, biris sangat besar sekali di hari Kamis kemarin, ya. Itu dan juga time frame H4 menunjukkan ada penurunan, dan H1 sekiranya kemungkinan akan terjadi. Kalau kita tarik Fibo, area sebelumnya yaitu 1700 akan menjadi area kunci lagi karena ini berdekatan dengan Fibonacci 50. Sekarang Fibonacci 50% ya. Sekarang Fibonacci 50%, dan kalau kita lihat 618 itu berada di atas di harga 1700 seperti itu. Jadi otomatis untuk yang per hari ini ya, yang ingin masih melakukan trading, yang ingin trading di hari Jumat, mungkin bisa menunggu harga itu naik ke 1700 lagi. Ya, saya rasa kalau dia bisa nanti naik ke di atas 1700 lagi, seginilah setidaknya. Kena trend line yang paling bawah di sini. Dan jika ada pola pembalikan harga, teman-teman baru bisa sell sampai ke bawah di sini. Karena target kita nih nggak kena nih area ini, seperti yang sudah saya kasih tahu kemarin kan. Ketika harga ini turun di 1710, ternyata harga ini langsung balik naik sebelum akhirnya dia turun jauh sampai ke bawah. Dan yang saya perkirakan adalah harga ketika turun tidak sampai ke range area yang saya plotkan di sini, yaitu 1688 sampai di 1677. Kemungkinan harga akan turun lagi sampai ke bawah sini, seperti itu, sebelum akhirnya nanti baru bisa naik. Tapi kita tidak tahu ya apakah pada saat kena di area ini. Sekali lagi, area 1688 dan 1677 merupakan area yang sangat strong banget per tahun ini dan tahun kemarin. Ya. Ini ditunjukkan adanya pada saat tahun 2021. Mungkin depannya dari tahun 2020 ya. Ini saya ceritakan sedikit historinya kenapa area ini 1688 sampai di 1677 merupakan area yang sangat strong banget. Ini ceritanya kita mulai dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020 kita tahu di sini ada plotnya yang di tanggal 24 Februari ketika dia kena area resisten. Anggaplah ini yang di kanan ini belum ada ya. Anggaplah semua yang dari 24 Februari ke seterusnya sampai tahun ini itu anggaplah nggak ada ya candlenya. Dari 24 Februari ini ketika dia kena tren resisten di sini, ketika dia drop, dia kena lagi sekali, kemudian drop signifikan pada saat COVID ini, drop signifikan sebelum akhirnya dia naik. Dan ketika dia menjebol 1688 dan area 1677, ini menjadi area strong support. Ini bisa dilihat kalau beberapa kali harga dipantulin sebelum akhirnya terakhir dipantulkan, yaitu tanggal 9 Juni 2020 sebelum akhirnya ini terbang sangat jauh sampai di 7 Agustus 2020 yang dimana itu merupakan puncak COVID-nya. Sebelum akhirnya harga dari emas itu turun lagi secara signifikan dan kembali lagi meretest harga ini, yaitu di tanggal
8 Maret 2021 dan 30 Maret 2021. Dan di sini ada terbentuk pola double bottom di daily ya. Di sini di daily kelihatan banget ada pola double bottom. Ketika dia ngebreak neckline-nya di sini, harga kemudian naik lagi sampai ke tertinggi tanggal 2 Juni. Kemudian harga turun lagi, dites lagi sekali tanggal 9 Agustus 2021. Harga kemudian naik lagi terus, harga sampai naik sampai pada saat perang perang mulai itu yaitu Maret 2022 dan kembali turun ya, kembali turun secara signifikan gara-gara adanya imbas suku bunga secara besar-besaran, yaitu kemarin tanggal 21 Juli 2022 ya, yang sudah saya sampaikan, yaitu ketika harga masuk ke area strong ini teman-teman langsung hajar buy. Dan sudah saya tahu juga di tanggal ini ya, mungkin videonya akan saya taruh nanti di atas. Pada saat di tanggal 21 Juli, teman-teman hajar buy dan akhirnya teman-teman sudah profit sangat besar sampai di harga 1.800 sebelum akhirnya harga sekarang turun lagi balik ke harga ini sekali. Harga ini maksudnya. Otomatis area 1688, 1677 menjadi strong support banget ya. Sangat-sangat strong, bisa dibilang sangat duper, sangat luar biasa ya teman-teman, sebutlah bahasanya apapun itu. Karena jika ini break ya, jika ini break maka kemungkinan harga dari gold itu bisa drop kembali, yaitu balik ke harga terendahnya, yaitu yang di 2020 ya, sebelum akhirnya dia menciptakan di sini kalau kita lihat ada rally base rally ya di tahun 2020 kemarin. Kita di sini ada dari 2020 tanggal 20 Maret kita ada rally, koreksi rally, ada base, kemudian ada rally lagi sekali. Berarti base-nya ini merupakan kita punya support selanjutnya jika 1677 itu di break ya. Jika kalau nggak bisa ya berarti harga akan mantul lagi, harga akan mengulang histori seperti biasanya. Jadi yang ingin sell saya rasa bisa, tapi setidaknya harga itu balik dulu ke area 1700 ya, area 1700 karena ini bertepatan dengan Fibonacci 61,8 ya. Jadi saya rasa ketika ada harga naik ke atas teman-teman bisa ambil sell. Untuk saat ini stop lossnya kalau teman-teman ambil sell di sini, teman-teman stop lossnya itu di atas, yaitu di 1710 ya. Setidaknya stop lossnya di sini atau enggak di 1711, dengan take profit teman-teman bisa maksimal itu di 1680. Oke. Jadi dengan mengorbankan 97 pip teman-teman bisa mendapatkan 200 pip seperti itu. Kalau yang ingin scalping banget mungkin bisa di stop lossnya cukup di 17.8, take profitnya ya udah 1/1 aja di sini di 1696 seperti itu. Tapi untuk yang ingin jangka panjang atau enggak sampai nanti malam ya beritanya, kemungkinan menurut saya pribadi untuk nanti malam hasil NFP-nya kemungkinan akan bagus karena itu ditunjukkan oleh, ini saya lupa kasih tahu ya, kemarin itu tingkat pengangguran di Amerika secara mingguan itu turun dari yang sebelumnya 237 diperkirakan akan naik ya sebesar 248, ternyata angka yang keluar adalah sebesar 232 seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran sih, jumlah orang yang tidak bekerja secara mingguan itu terus menerus berkurang seperti itu. Dan ini mengindikasikan bahwa nanti malam kemungkinan hasil NFP-nya akan positif, yang dimana itu gold berarti kemungkinan akan drop. Nah, untuk yang ingin sell, sekali lagi sell-nya itu teman-teman ada dua posisi ya, yaitu di 1700 dan di 1708 lagi, karena di sini ada resisten juga. Teman-teman boleh sell dari sini juga seperti itu. Kalau yang di 1700 teman-teman stop loss-nya di 1711 atau enggak di 1712. Lalu yang ingin sell di 1708, dan jika memang harga itu naik ya, teman-teman stop loss-nya di sini yaitu di 1715 dengan take profit bisa sampai bawah sini seperti itu.
Tapi jika kenyataannya nanti harga langsung drop di bawah 16.93 ya, harga drop di 16.92 deh ya. Karena ini kan harga ditutup di harga 16.92 kemarin. Harga kita nggak masuk dan tutup di bawah 16.92, teman-teman boleh open sell ya. Open sell-nya tuh di sini, berarti open sell di sini dengan stop loss-nya itu di atas, yaitu di 1.700 stop loss-nya, dengan take profit bisa di 16.80. Oke. Dengan kondisi break 16.92. Breaknya itu gimana? Mungkin saya bilang breakout ya. Breakout yaitu ada candle tutup H1 setidaknya itu di bawah 16.92. Karena kalau kita lihat ini kan tidak ada candle yang close di bawah 16.92 nih. Semua masih di atas 16.92 seperti itu. Jadi setidaknya jika ada candle yang close di bawah 16.92 itu bisa menjadi trigger teman-teman untuk ambil posisi sell di sana. Seperti itu. Nah, untuk yang nge-buy, saya rasa ketika dia masuk ke area ini, ke area range 1688 sampai di 1677, jika nanti pada saat dia masuk, ya ketika harga ini masuk ke sini dan meninggalkan ekor panjang banget sampai sini, ya ekornya panjang nih, ketika dia masuk sini, kemudian ada ekor panjang dan next candle-nya itu ada ekor panjang lagi sekali, dia turun, ada ekor panjang lagi sekali. Nah, itu teman-teman bisa open buy di sini, seperti itu. Open buy di sini dengan harapan harga dari XAU bisa lanjut naik sampai ke 1.710, seperti itu. Jika memang harga berkehendak seperti itu ya, tapi kita tidak tahu apakah area ini masih strong banget atau tidak. Karena kalau secara historinya ini sudah disentuh 1, 2, 3, 4 ya. Sudah 4 kali tersentuh semenjak harga pernah tertingginya yaitu di harga 2000. Oke. Jadi untuk per hari ini kita masih menunggu open sell, belum bisa open buy. Mungkin di minggu depan hari Senin itu mungkin saya akan bantu analisa lagi apakah bisa open buy nanti di hari Senin atau tidak, seperti itu. Ataupun di malam ini misalnya teman-teman ingin nekat buy, setidaknya harganya seperti ini ya, dia turun. Tadi di M30 ya. Dia turun, kemudian pada saat turun harga langsung di reject tinggi, dan ketika ada open candle lagi sekali, harga di reject lagi sekali. Nah, di sana baru teman-teman open buy, seperti itu. Jika tidak seperti ini pergerakannya, teman-teman jangan nekat ya. Jangan nekat untuk buy, seperti itu. Karena area ini kita tidak tahu apakah masih strong atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini. Untuk per hari ini karena ada NFP ya, jadi berhati-hati. Tapi kalau teman-teman yang tidak ingin trading juga pada saat NFP nanti malam, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman per minggu ini sudah profit. Saya lihat di komentar kemarin sudah ada yang 3 kali profit selama 1 minggu ini ya. Dari hari Selasa, dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu sudah profit semua. Lalu ada juga yang saya bilang itu hari Selasa atau hari Rabu itu yang 2 kali, 1 hari sudah profit 2 kali. Nanti teman-teman ya setidaknya sudah profit lah di minggu ini kan, belum ada yang kena stop loss, seperti itu. Setidaknya kalau ingin break sejenak karena nanti malam NFP-nya tuh saya rasa akan berdampak sangat luar biasa terhadap market, mungkin bisa off dulu sementara, bisa break dulu sementara ya. Sebelum nanti kita mulai lagi nanti di hari Senin untuk lebih tahu bagaimana pergerakan marketnya di minggu depan akibat NFP nanti malam. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD per minggu ini. Per hari ini tepatnya ya, per hari ini tanggal 2 September 2022, hari Jumat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal XAUUSD harian minggu depan hari Senin. Bye-bye.